Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya agenda berkegiatan di kebun ground bonsai, inspirasi bagi teman-teman yang suka berbudidaya serba-serbi proses membuat bahan atau bonsai di kebun ground. Terkhusus untuk saya pribadi, memang semuanya dari budidaya indukan di lahan ya yang ada saya manfaatkan, saya budidaya cangkok, kemudian saya perbanyak di lahan ground sini. Pada kesempatan kali ini sudah ada 3 bahan, 1, 2, 3 untuk jenis sancang. Ini dulu juga hasil budidaya dari cangkok ya. Melanjutkan part berikutnya, di sini saya mau melebarkan untuk dinding ground, menambah media tanam juga pemupukan. Tadi kalau teman-teman tidak skip ya untuk pengerjaan tahap awal, seperti biasa saya mengerjakan untuk bahan di lahan urut ya, dari ujung sebelah sana ke sebelah sana terus ke sini, sambil membersihkan, mengkondisikan rumput. Dan tadi untuk ketiga bahan ini sudah saya kurangi beberapa cabang yang kurang begitu sehat, yang tidak normal keseluruhan. Kemudian sudah saya lakukan penyikatan pada batang utama dari pangkal batang bawah nyampe di atas untuk ketiga bahan. Mungkin nanti akan saya ulangi lagi ya setelah tahap terakhir untuk penyiraman keseluruhan batang atas sampai bawah, kemudian saya sikat lagi, kemudian saya semprot lagi. Oke, seperti apa agenda berkegiatan di kebun ground kali ini? Untuk di sini memang blok sancang ya, untuk blok warunya di sebelah sana. Simak videonya seperti apa konsep penempatan pupuk dan penambahan media tanam serta pelebaran dinding ground ini. Mudah-mudahan ini nanti sedikit bermanfaat untuk teman-teman, menginspirasi semangat berbudidaya. Saya akan lakukan dari sebelah kanan layar kaca teman-teman ya. Kita mendekat ke bahannya seperti apa yang saya mau untuk ganti media tanam serta pelebaran dinding ground. Nanti untuk konsepnya, teknik dan caranya, terus penempatan pupuk serta medianya untuk ketiga bahan ini nanti mungkin konsepnya sama ya caranya. Nah, ini dia dari sebelah sini dulu ya, untuk saya mau lakukan pelebaran dinding ground. Untuk bahan ini dari awal saya budidaya cangkok, untuk pembelian cabang sudah saya konsep sejak awal ya. Ini nanti mungkin depan twin ya untuk gayanya, tapi di sini memang saya mau maksimalkan dulu biar agak sedikit besar, masih kurang sedikit besar. Alhamdulillah satu bahan selesai saya kerjakan. Dan di sini sebenarnya ada 2 versi ya, menurut
saya pribadi secara logika, dengan memahami sebuah anatomi tanaman di mana kita berproses menurut keinginan kita, dalam arti karena bahan ini pengen masih saya besarkan lagi, makanya untuk penempatan pupuk dan media tanam saya lakukan dengan cara agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Pada contoh bahan ini ya, bahan waru ini yang pernah saya lakukan penggantian media tanam di beberapa bulan yang lalu, pernah saya update. Karena ini masih proses untuk pengen saya besarkan untuk batang utamanya, di tahap awal tadi saya lakukan pembongkaran dinding karpet. Nah, setelah itu tergantung kita mau lebarkan dinding ground ini untuk lingkarnya seberapa. Kalau mungkin lebih jauh lagi, mungkin penggalian tanah di bawah tadi menyeluruh mengitari daripada lingkar karpet kita seberapa. Jadi ini tadi saya gali keseluruhan, kemudian di paling bawah saya kasih pupuk kandang yang fermentasi. Terus untuk media tanam di atas full pasir ladu kali sama sekam mentah, tanpa saya campur pupuk kandang. Nah, kenapa? Karena tentunya dengan besar batang seperti tampak di atas, dan tadi pas saya lakukan penggalian berapa akar yang dominan besar sudah cari asupan nutrisi ke bawah. Jadi tentunya untuk pembesaran batang perlu asupan nutrisi di paling dasar tanah. Jadinya untuk pemberian pupuk hanya saya lakukan di bawah, biar pupuk cepat terserap oleh akar yang dominan di paling pangkal dasar tanah. Terus di atas ini sudah saya jelaskan, saya tidak campur pakai pupuk kandang sama sekali ya. Jadi cuman pasir ladu kali sama sekam saja. Lain lagi ya, kalau kita berproses setelah kita mulai membuat anak cabang akar, seperti akar dominan kita potong, terus kita lakukan penggantian media tanam. Tentunya perlu media tanam asupan nutrisi pada posisi di dinding karpet ini, perlu pupuk. Jadi ini ada dua versi seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama untuk besaran batang sudah saya jelaskan tadi ya, kalau kita berproses tahap pembuatan anak cabang akar, tentunya media tanam yang di atas ini kita perlu pengaplikasian yang tepat dengan pasir ladu kali, sekam sama pupuk kandang. Jadi kita campur di sini karena akar posisi kita membuat pecahan anak cabang akar. Nah, kira-kira seperti ini ya saya berproses. Jadi untuk teman-teman secara logika dan secara anatomi tumbuhan tentunya kita tergantung prosesnya, mau pembesaran batang atau setelah kita membuat pecah anak cabang akar. Itu konsep pelebaran dinding ground atau penambahan atau mengganti media tanam dengan dua teknik yang berbeda. Nah, satu bahan selesai dan ada di belakang saya satu bahan lagi. Nah, ini akan saya kerjakan dan nanti mungkin untuk cara dan konsepnya sama seperti ini. Apalagi ini masih batang tunggal, belum ada calon anak cabang atau terusan ke atas. Ini juga langsung nanti saya mau besarkan. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Ini tadi serba-serbi inspirasi untuk teman-teman semua ya, yang suka ataupun hobi berbudidaya bahan bonsai entah jenis apapun. Dan saya ini memberikan contoh untuk teman-teman semua agar semangat berkarya dan berbudidaya. Dan untuk kedua bahan ini
nanti akan saya lanjut kerjakan dengan konsep cara yang sama seperti pada contoh yang sudah saya tampilkan. Apalagi ini belum ada anak-anak cabang ya, seperti yang di jauh di sana juga. Ini akan saya nanti biar besar dulu sekalian buat indukan di atas. Nanti mungkin akan kalau tumbuh subur cabang-cabang akan saya koreksi beberapa batang yang bagus, akan saya budidaya perbanyak. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.